Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rayhana. Di sini saya akan mempresentasikan materi landasan histori pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang historis pendidikan di Indonesia dan di dunia. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rencana mode pembelajaran, dan evaluasinya. Yang pertama, zaman realisme. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia yang bersumber dari keadaan dunia pula. Perbedaan dengan pendidikan sebelumnya yang banyak berkiblat pada dunia ide, dunia surga dan akhirat, realisme menghendaki pikiran yang praktis. Ada prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan pada zaman ini. Kalian bisa lihat di papan tulis yang ada di layar. Yang kedua, zaman rasionalisme. Pada abad ke-18, aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Teori yang terkenal adalah Leon Tabula Rasa, yaitu mendidik seperti menulis di atas kertas putih, dan dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimilikinya, manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. John Locke ada 3 langkah dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, mengamati hal-hal yang ada di luar diri manusia. Yang kedua, mengingat apa yang telah diamati dan dihafalkan. Yang ketiga, berpikir. Yang ketiga, zaman naturalisme. Pada abad ke-18, naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati. Naturalisme menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhannya dapat menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Menurut Resen ada 3 asas mengajar, yaitu yang pertama ada asas pertumbuhan, yaitu pengajaran harus memberi kesempatan untuk anak-anak bertumbuh secara wajar dengan cara mempekerjakan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu asas aktivitas. Melalui bekerja, anak-anak akan menjadi aktif yang akan memberikan pengalaman yang kemudian akan menjadi pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu asas individualitas. Dengan cara menyiapkan pendidikan sesuai dengan individualitas masing-masing anak, sehingga mereka berkembang sesuai dengan alamnya sendiri. 4. Zaman developmentalisme. Pada abad ke-19, konsep pendidikan yang dikembangkan meliputi yang pertama, mengaktualisasi semua potensi anak yang masih laten, membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Yang kedua, pengembangan ini dilakukan sejalan dengan tingkat-tingkat perkembangan anak yang melalui observasi dan eksperimen. Yang ketiga, pendidikan adalah pengembangan pembawaan yang disertai asuhan yang baik. Yang terakhir, pengembangan pendidikan mengutamakan perbaikan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan universal. Yang kelima, zaman nasionalisme. Pada abad ke-19, konsep pendidikan yang diusung oleh aliran ini adalah yang pertama itu menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Yang kedua, mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejurusan. Yang ketiga, materi pembelajarannya meliputi bahasa dan kesusastraan nasional, pendidikan kewarganegaraan, lagu-lagu kebangsaan, sejarah dan geografi negara, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya yang keenam, yaitu zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Pada abad ke-19, liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith. Dan siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme.
Sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokoh aliran positivisme adalah Auguste Comte. Yang ketujuh yaitu zaman sosialisme. Pada abad ke-20, menurut aliran ini masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Sebab individu adalah suatu abstraksi dari manusia. Karena itu sekolah harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial. Selanjutnya sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, zaman pengaruh Indo-Buddha datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Borobudur merupakan tonggak sejarah terbesar bagi Indonesia. Pada abad ke-9 bisa dikatakan Indonesia menjadi negara nomor 1. Jika ditinjau dari segi pembuatannya, maka akan muncul asumsi tentang jumlah tenaga yang digunakan dan arsitekturnya. Yang kedua, zaman pengaruh Islam. Agama Islam awalnya dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat. Bentuk pendidikan Islam ada 3 macam, yaitu langgar, pesantren, dan madrasah. Yang ketiga, zaman pengaruh Nasrani. Pada abad ke-19, di samping mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa ini pula menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu Katolik. Ordo ini juga mempunyai organisasi pendidikan yang seragam, ya sama dimanapun dan bebas untuk semua. Yang keempat, zaman kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Sekolah-sekolah mulai banyak didirikan, namun tetap pembangunan sekolah tidaklah seimbang dengan jumlah penduduk. Didirikannya sekolah desa dan sekolah modern, sistem pendidiknya masih menyangkut kepentingan Belanda. Yang tujuan pendidikan tersebut yaitu agar anak Indonesia bisa dipekerjakan menjadi pegawai rendah. Yang kelima, zaman kolonial Jepang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan pengganti bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajah. Yang keenam, zaman kemerdekaan sampai saat ini. Zaman kemerdekaan awal, tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Hingga zaman reformasi, adanya perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat.